Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tika Ainunisa Fitria, Sarjana Teknik, Magister Teknik, PhD in Architecture. Dosen Program Studi Arsitektur Universitas Aisyah Yogyakarta. Bidang keilmuan saya adalah architecture behavior dengan pendalaman pada people place relationship dan place process. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan rencana pembelajaran semester yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Studi Perancangan Arsitektur Konfigurasi dengan 4 SKS. Mata kuliah Studi Perancangan Arsitektur 2 atau Studi Perancangan Arsitektur Konfigurasi merupakan mata kuliah yang bersifat wajib sebagai pengembangan proses pendekatan perancangan arsitektur bagi mahasiswa. Adapun mata kuliah ini bersifat wajib dan dapat ditempuh apabila mahasiswa telah lulus dan menyelesaikan mata kuliah studi perancangan sebelumnya. Studio Perancangan Arsitektur 2 Konfigurasi ditempatkan pada semester 2 sebagai dasar pemahaman lanjutan setelah memahami geometri. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari peranan atau tema konfigurasi terhadap proses perancangan arsitektur. Mahasiswa dalam mata kuliah ini belajar multi dari prinsip dari arsitektur sebagai bentuk konfigurasi antara kebutuhan pelaku dan aktivitas terhadap elemen-elemen pembentuk ruang, sehingga dapat memenuhi fungsi tertentu pada suatu konteks lingkungan. Adapun pembelajaran yang diberikan pada mata kuliah ini antara lain dasar konfigurasi dalam arsitektur, pemahaman persepsi dan interpretasi ruang dan kebutuhan fungsi, konfigurasi lokus atau lokasi terhadap arsitektur, konfigurasi antara visual dan spasial, konfigurasi ruang dalam dan ruang luar, konfigurasi elemen-elemen pembentuk ruang, serta konfigurasi arsitektur pada skala makro, meso, dan mikro. Mata kuliah ini merupakan kegiatan belajar mengajar dengan metode case-based learning project, di mana sebuah studi kasus yang ditemukan oleh mahasiswa di lapangan menjadi sebuah dasar pengembangan gagasan rancangan. Fungsi arsitektur yang menjadi luaran produk Super 2 ini merupakan bangunan fungsi sederhana yang merupakan hasil pikir mahasiswa berdasarkan suatu kebutuhan publik. Capaian pembelajaran lulusan yang pertama adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional yang bertanggung jawab, mandiri, berdaya saing, dan bijak dalam mengambil keputusan demi kepentingan keilmuan maupun antar multidisiplin ilmu. Yang kedua, mampu menjawab kebutuhan secara kontekstual sebagai dasar perumusan strategi yang tepat guna untuk menghasilkan rancangan yang komprehensif, komunikatif, dan representatif sesuai dengan keilmuan arsitektur. Yang ketiga, mampu mengkaji isu secara alamiah, logis, dan kritis terkait kebutuhan arsitektur berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, menguasai konsep, metode, dan strategi dalam memecahkan masalah sesuai disiplin ilmu. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliahnya, yang pertama, mahasiswa mampu memahami ragam bentuk dan aspek konfigurasi dalam proses perancangan arsitektur. Yang kedua, mahasiswa mampu merumuskan fungsi bangunan sederhana untuk mewadahi aktivitas serta suatu fungsi ruang. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghasilkan produk rancangan arsitektur dengan proses perancangan yang benar yang memperhatikan elemen-elemen pembentuknya. Yang keempat, mahasiswa mampu mengkomunikasikan gagasan secara visual, grafis, maupun secara verbal. Sedangkan kemampuan akhir tahapan pembelajaran dari studi perancangan konfigurasi ini, mahasiswa mampu mengembangkan bentuk konfigurasi arsitektur dan manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan hubungan antara bentuk konfigurasi spasial dan visual antara manusia dan bentuk ruangnya. Kemudian mahasiswa mampu mengembangkan proses berpikir kritis terhadap menilai kualitas ruang. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasikan studi referensi dan literasi. Yang kelima, mahasiswa mampu mengimplementasikan metode perancangan arsitektur sebagai dasar pengembangan konsep desain. Dan yang keenam adalah mahasiswa mampu membuat dokumen presentasi arsitektur yang representatif serta komunikatif.
Metode penilaian dan keselarasan dengan CPMK pada studio perancangan konfigurasi ini yaitu team-based project, praktikum, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Basis evaluasi dan komponen evaluasinya adalah yang pertama aktivitas partisipatif, yang kedua adalah hasil proyek, dan yang ketiga adalah kognitif atau pengetahuan yang dibuktikan pada tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Bahan kajian atau materi pembelajaran yang digunakan adalah konfigurasi dalam arsitektur, research by design, strategi komposisi massa, metode desain, pengembangan desain dan eksplorasi, serta kaidah perancangan dan dokumentasi arsitektur. Sedangkan daftar sumber belajar dan referensinya adalah Ching, Architecture, Form, Space, and Order, Emmons, Architectural Handbook and Other Experience, Watson, Time Saver Standard for Architectural Design. Kemudian sebagai referensi tambahan, Time Saver Standard for Building Types, Building Construction Illustrated, Building Structure Illustrated, Pattern System and Design, dan Thinking for Architect and Designer. Sedangkan luaran penelitian dan PKM dosen yang dapat menjadi referensi yaitu The Social Movement, yang kedua adalah Local Element Defining Transitional Space, dan The Space Privatization oleh Fitria. Dan berikut adalah matriks pembelajaran mingguan studio perancangan konfigurasi. Pada minggu kedua dan pertama, target adalah CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu memahami ragam bentuk dan aspek konfigurasi. Begitu juga di minggu ketiga hingga minggu kelima, dan kemudian minggu ke-6 dan ke-7 dengan CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu merumuskan fungsi bangunan sederhana untuk mewadahi aktivitas serta suatu fungsi ruang. Begitu juga dilanjutkan pada minggu ke-9 dan minggu ke-10. Sedangkan minggu ke-11 dan minggu ke-13 dengan CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu menghasilkan produk rancangan arsitektur dengan proses perancangan yang benar yang memperhatikan elemen-elemen. Sedangkan pada minggu ke-14 dan minggu ke-15, yaitu kepada CPMK 4, yaitu mahasiswa mampu mengkomunikasikan gagasan secara visual, grafis maupun secara verbal, yang kemudian diakhiri dengan ujian akhir semester. Berikut contoh metode pembelajaran studio perancangan konfigurasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Hari ini topik kita terkait dengan elemen pendefinisi ruang atau bukaan ya di studio kita. Kalian pasti sudah tahu ya, elemen bukaan kita tuh apa aja misalnya dalam elemen bangunanmu? Jendela, pintu, dan banyak ventilasi. Ya, kita lihat ya. Nah, kita lihat nih, apa guna atau apa sih peran bukaan di dalam suatu bangunan? Satu adalah tidak ada kemenerusan visual. Nah, nih, tidak ada kemenerusan visual antar ruang tanpa adanya bukaan pada sebuah area spasial. Kita lihat nih ya, bangunannya ini kan. Nih, kenapa jadi bisa tertembus karena adanya apa? Bukaan. Nah, kita lihat kalau ini adalah apa misalnya? Pintu. Kemudian, nah, pada intinya adalah akses ya. Nah, kemudian secara visual juga bisa nggak tertembus? Bisa ya. Kemudian next adalah, bukaan adalah melemahkan penutupan ruang dan menentukan kualitas ruang. Nah, jadi tutupan dan bukaan itu menentukan
kualitas dari ruang. Karena apa? Misalnya apa? Kaitannya dengan apa? Misalnya contohnya. Ya, sirkulasi udaranya bisa masuk dibandingkan kalau dia tidak ada bukaan. Nah, begitu juga ini. Next ini. Jendela memungkinkan cahaya masuk, menerangi ruang, memberikan pemandangan hubungan visual antar ruang. Bahkan secara visual atau view kita bisa ya melihat pemandangan di sekitarnya ya. Nah, secara psikologis jadi kita bisa mendapatkan. Secara kesehatan kita juga bisa. Nah, next ini. Pintu sebagai akses masuk ke dalam ruangan yang mempengaruhi pola pergerakan dan kegunaan di dalamnya. Mempengaruhi nggak kita mau kemana-kemananya? Ya, hubungan ruang juga kan karena sirkulasinya ya, akses masuk dan nah bahkan kalau kita menutup ruang jadi apa? Kita merasakan apa? Pengap. Oke. Tapi kalau secara privasi dapat nggak? Ya. Sedangkan kalau bukaannya bahkan bukaannya lebih besar pasti ruangan kita kesannya adalah fungsinya untuk publik gitu ya. Next. Nah, sayang banget nih. Next kita lihat nih. Nah, ini adalah banyaknya bukaan nih. Kita lihat nih ya. Ini di sini sebenarnya adalah Windhouse Suzuki Architect. Wah, kita lihat nih. Statement yang dia buat ya oleh si arsitek ini. One very concerned privacy issue for city resident is that of windows. Jadi apa? Concrete on one very concrete privacy issue, permasalahan konkret, permasalahan utama dari sebuah kota atau penduduk kota adalah apa? Terkait dengan apa? Jendela. Karena apa? Karena dia kan kompak ya, berdekatan, lahannya terbatas ya kan. Padahal kita kalau tempat tinggal kita ingin apa? Menjaga apa? Privacy. Jadi masalahnya adalah ini bukaan. Jadi sangat mahalnya gitu ya di Jepang ini terkait dengan bukaan atau Windows. Nah, sehingga apa? Dengan desain ini dia apa? Memberikan apa? To open and close at specific times. Nah, jadi kalau nanti kalian bisa lihat di paparan saya, nanti saya share gitu. Nah, pada waktu-waktu apa aja dia bisa terbuka. Wah, ini di Jepang dengan 4 musim dia mendapatkan cahaya itu kan matahari, panas matahari itu kan luar biasa, sangat mahal Kak. Kayak di sini kan ya, sangat mahal. Jadi ini dia nih, specific time, kapan dia akan terbuka, kapan dia akan memberikan privacy. Nah, ini diatur oleh si arsitek itu dengan bukaan-bukaannya, dengan desain bukaannya. Nah, atau ini kita lihat nih, ya ini the future tower, kita lihat nih, ya bertingkat-tingkat. Tapi ternyata mereka ini masih membutuhkan apa? Bukaan. Bukan nggak selalu harus kotak, nggak harus selalu circle ya. Tapi ini kan estetika juga penambah estetika nggak? Ya. Ini untuk apa? Openness on the street level. Jadi dia apa? Membuka keruangan pada apa? Nah, pada area luarnya. Nah, delineation of private and public space. Ada delineasi di situ antara ruang privat dan ruang publiknya. Nah, atau ini kalau ini mungkin di desain kalian gitu ya, di rumah atau rumah sehat. Nah, physical cooling, structural cooling, bahkan cross ventilation. Nah, ternyata udara itu kita nggak hanya secara fisik aja kita atur, ternyata bukaan ini nggak hanya secara fisik yang mempengaruhi fasad, tapi juga terkait dengan struktur. Nah, ini bagian dari struktur nih, berdekatan kan, tapi dia juga jadi bukaan. Bahkan ini nanti kalau next kalian belajar thermal, ini cross ventilation. Mana ya bukaan dimasukkan di mana, keluarnya di mana. Nah, ini. Nah. Next adalah posisinya. Nah, ini bisa juga kamu untuk mendesain bangunan kamu ya, atau sekarang kita sedang membuat cabin kan. Nah, kita lihat nih, bisa di tengah atau terpusat menjadi sentral, atau dia digeser dari pusat agak ke samping kiri, atau mau dikelompokkan. Nah, seperti ini ada repetisi gitu ya. Nah, bisa juga. Atau dia menjorok ke dalam. Nah, nanti dikasih shading di sini ya, juga bisa. Atau juga
di atas. Kemarin saya bilang ya, oh bukaan tuh boleh loh, nggak cuma di secara vertikal, tapi di top atas gitu juga boleh, di sisi atas juga boleh. Nah, next kita lanjutin ini ya. Nah, kita lihat juga bukaan nih. Nih, ini Stairway House. Oh, Stairway to Heaven enggak ya? Stairway House nih. Oleh Nendo Takumi Ota. Kita lihat nih. Ternyata bukaannya mana Bapak Ibu? Posisinya ini atas ya. Dia bisa loh mendesain ini bangunan ini dengan bukaan di atas. Bahkan dia ini menerus dengan apa ini? Dengan tangga ya. Nah, walaupun ini tangganya ini adalah apa, percantik gitu ya. Nah, dia untuk elemen mempercantik indoornya. Nah, kita lihat juga nih, bahkan dia ini, saya bacakan dia, stairway connect the interior to the yard, the environment to the city. Nah, kita lihat nih, tangganya itu dari luar hingga ke dalam. Bahkan dia memberikan skylight to take in daylight, ventilation, and greenery. Jadi dia untuk menangkap apa? Matahari di pagi hari, kemudian juga ventilasi, dan bahkan juga greenery of the yard into the living environment. Jadi bagaimana dia memasukkan elemen, menyatukan elemen luar dengan elemen dalam itu dengan apa? Bukaan. Bukaannya nggak cuma jendela, tapi bukaan tadi nih dengan ini juga, dengan stairway ya, dengan tangga itu bisa. Nah, sekarang ini kita melihat posisi dan kesannya. Nah, coba kalau di tengah, kesannya apa? Ternyata terlihat stabil dan secara visual mengorganisir permukaan di sekelilingnya. Karena semua dapat ya, dapat mengakses. Atau kemudian digeser, ini agak geser nih, kiri gitu ya. Atau ini yang mendekati batas dari sebuah bidang gitu, digeser, itu menciptakan daya tarik antara bukaan dengan tepi bidang dan secara visual area spesifik yang dituju. Nah, nanti kamu bisa ini mengimplementasikan pada desainmu. Bisa di tengah, bisa agak ke samping, bahkan nanti bisa asimetris juga bisa. Kalau ini kita lihat posisinya di mana nih untuk bukaannya? Yes, di tengah gitu ya. Atau tadi ini, kalau ini lihatnya, kalau ini di mana nih? Ya, dia lebih agak asimetris gitu ya, tapi agak mendekati bidang, kemudian bahkan berkelompok. Tadi kan repetisi. Boleh nggak ya? Nah, ini kalau ini apa? Menjorok ke dalam boleh? Nah, bukaan-bukaan ini jadi ya bebas aja sebenarnya, tapi dia pasti kaitannya dengan estetika. Nah, bentuknya tidak harus selalu square atau kotak, tapi dia bisa apa? Nih, ya kan? Bisa kotak, tapi bisa juga ini kotak yang dimiringkan. Kemudian ini adalah circle atau lingkaran ya. Bentuk bukaan serupa dengan bidang, menciptakan pola komposisi yang berulang. Bentuk bukaan kontras menekankan individualitas sebagai figur atau elemen. Jadi nanti mana nih, bukaan itu kadang dia akan samar untuk fasadnya atau dia akan apa? Mengkuatkan. Nah, nanti bisa diimplementasikan. Nah, atau ini di Philip Exeter Academy Library. Siapa ini arsiteknya? Louis Kahn ya. Nah, ini adalah monumental building are iconic in their use of circular, square, and triangular motif. Jadi kita lihat nih. Ini apa ini? Motifnya apa ini? Ya, circle. Kemudian ini apa? Nah, ada juga nanti ini square. Nah, didominasi banyak. Jadi bukaan, bahkan ini dua bukaan yang berbeda bentuknya, tapi ini jadi satu pada bidang. Nah, ini juga boleh dilakukan. Nah, komposisinya apa? Komposisi itu bisa berupa beberapa bukaan, bisa dikelompokkan untuk membentuk suatu komposisi menyatu di dalam bidang, atau diselang-seling. Nah, ini menyatu. Ya kan, ini terlihat formal ya, atau yang selang-seling, seperti berundak. Atau kita lihat dengan ukurannya. Ketika bukaan bertambah besar ukurannya, maka tidak hanya menjadi suatu elemen bagi area sekelilingnya, namun berubah menjadi suatu bidang. Nah, ini
Kalau ini hanyalah menjadi elemen karena dia bukaannya kecil. Nah, ini agak besar dikit. Nah, tapi kalau bukaanmu misalnya jendelamu sampai penuh gini, jadi dia sebagai apa? Jadi suatu bidang. Nah, kita lihat kalau tadi di luar negeri, sekarang kita lihat ini di Indonesia. Empty house. Nah, walls of the two masses nih are separated. Nah, antara dua bidang ini adalah sebenarnya terpisah. Nah, ini terpisah. Dua bidang. Serves an adequate ventilation and natural lighting. Nah, dia memberikan apa nih? Ternyata untuk apa kegunaan bukaan ini? Untuk cahaya. Bahkan ini ya. Nah, nih bayangan-bayangan. Bahkan estetika pada ininya, pada lantainya nih. Ya, cahaya masuk kemudian ini. Bukaan-bukaan ini ternyata bisa menjadi seperti permadani. Padahal ini adalah apa? Cahaya. Next, atau ini punyanya nih. Arsiteknya adalah Tamara Wibowo, Indonesia, Bridge Block House. Ini adalah apa? Ternyata ini, walaupun ini bukaan, tapi ternyata dia untuk apa? Reduce visual connection from outside to inside, maintaining privacy within the house. Jadi bukaan itu juga ternyata bisa kita kelola untuk apa? Reduce, mengurangi apa? Keterbukaan visual dari luar. Nah, untuk membentuk privacy. Nah, ternyata bisa. Tidak hanya untuk membuka, tapi ternyata dia bisa loh untuk memberikan privacy. Nah, nanti di desain kita. Nah, sebagai contoh adalah ini House of Light voids. Kita lihat bagaimana cahaya dengan adanya voids ini, bagaimana cahaya masuk, permainan cahaya itu masuk ke dalam ruang ya. Kita lihat nih, ini hanya selasar yang sekitarnya 1,5 meter mungkin, atau nggak ada ini 1,5 meter. Kemudian ada void di atas, cahaya masuk. Nah, kemudian memberikan pencahayaan alami, kemudian juga memberikan efek dramatis pada indoor ya, pada ruang dalam. Nah, ya ini akhir dari perkuliahan hari ini, paparan. Silakan ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Pertanyaan pertama, silakan. Jadi Bu, bagaimana peran bukaan bangunan dalam menciptakan pencahayaan alami di dalam ruang? Oke, kalau kita lihat aja dengan simulasi ini mungkin kamu bisa lihat ya. Nah, bagaimana peran bangunan? Satu adalah apa? Kalau cahaya masuk di sini langsung, jadi kita akan apa yang dirasakan oleh penggunanya? Terang. Ya, terang, lebih cahaya masuk, lebih penerangan, kemudian ya secara visual juga ya. Nah, kemudian apa? Kesehatan? Ya, karena dia apa? Dia memasukkan pencahayaan alami. Yang kedua adalah apa? Hemat energi. Nah, bagaimana perannya adalah itu. Nah, sirkulasi. Nah, sehingga sirkulasi pencahayaan harus kamu lakukan dengan melihat apa biasanya? Optimalisasi pada apa? Lihat apa? Arah Matahari. ya, matahari. Di mana mendapatkan cahaya matahari terbanyak dan sebagainya di pagi hari, ya kan? Nah, terutama itu di pagi hari. Nah, besok kamu kalau next bisa dengan software dan sebagainya sebetulnya. Itu ya. Oke, cukup? Terima kasih Bu. Ada pertanyaan lagi? Yes. Jadi apa yang pertimbangan utama Bu untuk yang harus dipertimbangkan saat merancang bukaan bangunan untuk mencapai ventilasi yang optimal? Oke. Satu adalah orientasi bangunannya ya. Arahnya mana? Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Kita lihat tuh mana matahari pagi. Biasanya matahari pagi yang paling bisa kita tangkap cahayanya. Karena itu yang biasanya paling penting ya. Tapi kemudian versusnya apa? Mana yang membuat kita silau? Pasti nanti kita akan bermain di setting. Oh, kalau sore hari atau siang hari, bagian dari bangunan mana yang membuat kita silau? Oh, nanti bisa di apa? Bukaannya, orientasi bukaannya mungkin bisa diubah, atau kemudian apa? Penambahan secondary skin dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah ukuran dan posisi bukaan. Mungkin akan kalau semakin besar bukaannya, jadi cahayanya akan semakin banyak, sirkulasi udaranya akan semakin banyak. Nah, itu kita posisikan di mana, dan juga kita melihat fungsi ruang dalamnya.
Ya kan? Kalau misalnya itu untuk kamar, mungkin kita akan ventilasinya atau bukaannya mana posisi yang tetap bisa menjaga privasi. Kemudian ya itu tadi ya, arah sinar mataharinya. Nah, arah sinar matahari ini sangat kaitannya dengan orientasi bangunan. Nah, ini nanti bisa kamu lihat di saat kamu membuat apa? Site plan ya kan, dan analisis site sebelumnya. Nah, cukup? Ya, terima kasih Soleh. Oke, sekian untuk perkuliahan hari ini, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.